Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang kedua pada kitab Ta'zim al-Ilmi atau Khulasah Ta'zim, ringkasan memuliakan dan mengagungkan ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah berkata, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wa syarab." Sungguh manusia sangat membutuhkan ilmu, melebihi kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Ini perkataan yang sangat luar biasa dari beliau. Beliau mengatakan, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wa syarab." Sesungguhnya manusia membutuhkan ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan, li'anna at-ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi marratan aw marratain. Karena sungguh makanan dan minuman dibutuhkan dalam satu hari, terkadang cuma sekali ataupun dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadin minal anfas. Sementara ilmu itu dibutuhkan pada setiap nafas. Maka kita setiap nafas membutuhkan ilmu, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agamanya dan yang lainnya. Oleh karenanya, saking pentingnya masalah ilmu, para ulama kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengarang buku-buku yang mendekatkan pemahaman dan semangat para penuntut ilmu agar mereka terus belajar, agar terus semangat, ditambah lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan ilmu yang besar ini tidak akan didapatkan kecuali dengan pengagungan yang sebenarnya terhadap ilmu. Barang siapa semakin mengagungkan ilmu, maka akan semakin padat ilmu itu menetap di hatinya. Barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak membutuhkannya. Sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba seperti salat misalnya. Salat akan didapatkan pahalanya besar kecilnya sejauh mana kita mengagungkan salat tersebut. Kita mendapatkan manfaat dari salat, mendapatkan pengaruh salat, pengaruh kepada keluarga kita, pengaruh salat itu kepada diri kita, pengaruh salat itu kepada harta dan juga anak dan istri kita, sejauh mana kita mengagungkan salat tersebut. Semakin seseorang mengagungkan ibadah, maka semakin besar manfaat yang akan dia dapatkan. Semakin kecil pengagungannya terhadap ibadah, maka semakin kecil pahala yang dia dapatkan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau yang lainnya pernah berkata terkait dengan masalah niat, karena niat itu berupa pengagungan terhadap sebuah amalan. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah
wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil berbuah besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar berhasil menjadi hasilnya kecil karena niat. Maka ta'zim al-ilmi, ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang sangat penting untuk kita pelajari. Dan pertemuan lalu kita telah masuk pada al-maqidu al-awwalu, yaitu pokok yang pertama, dan kita baru baca pada paragraf yang pertama. Belum mengatakan al-maqidul awwalu tathiru wiya'il ilmi. Pokok yang pertama dari pokok mengagungkan ilmu. Seseorang tidak akan mengagungkan ilmu kecuali dia mengetahui apa saja yang menyebabkan dia mengagungkan ilmu tersebut. Maka dia tidak akan mengetahuinya tanpa dia belajar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga ulama-ulama yang lainnya berhasil sampai pada derajat yang begitu tinggi dan besar pada bidang ilmu. Satu hal yang mereka pegang itu ta'zim al-ilmi. Mereka begitu betul-betul memuliakan ilmu. Akhirnya ilmu itu mudah menetap dalam hati mereka. Demikian pula kita. Poin yang pertama atau pokok yang pertama yang harus kita pelajari adalah tathhir wi'a'il ilmi, yaitu mensucikan wadah ilmu. Kita mau masuk ke sebuah rumah, diri kita tidak akan meletakkan, kita akan masuk ke sebuah rumah, maka tidak mungkin kita masuk ke rumah tersebut, mau menempati rumah itu, kecuali rumah itu telah bersih dari debu, sawang, kotoran, dan sampah. Karena kenapa? Kita menganggap diri kita ini yang berharga. Lalu bagaimana dengan ilmu? Ilmu ini punya wadah yang harus dijaga dan dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, tidak disucikan, maka ilmu tidak akan mungkin menempat di tempat-tempat yang kotor. Apa itu wadah ilmu? Beliau mengatakan wa huwal qalbu. Wadah ilmu adalah hati. Wadah ilmu adalah apa? Adalah hati. Beliau juga mengatakan wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu wa idza zadat taharatu izdadat qabiliyatu lil ilmi. Semakin bertambah kesucian hati seseorang, maka semakin hati itu menerima ilmu. Semakin bertambah kesuciannya, semakin bersih hati itu, hati seseorang, maka akan semakin dia menerima ilmu. Maka dia akan menjadi tempat untuk ilmu. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan perkataan Abu Hurairah atau yang lainnya. Katakanlah mereka mengatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin adhharu qalbi ibadihi. Maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad merupakan hati yang paling suci di kalangan seluruh hati hamba-hambanya. Fakhtarahu li nabiyhi. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad sebagai nabinya. Ukurannya apa? Ukurannya hati. Dan hati inilah menjadi tolak ukurnya. Bukan di wajah kita, bukan di badan kita yang kekar, tapi hatilah yang menjadi tolak ukur utama seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masalah pembahasan takwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi. Rasulullah mengatakan takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, dan takwa adalah di sini, sambil menuju kepada dadanya. Maka tatkala kenabian diangkat, tolak ukurnya adalah kebersihan hati, menunjukkan bahwa sucinya hati merupakan satu ciri di antara tempat ilmu yang harus menetap di situ. Wa idza dadat taharatu izdadat qabiliyatu lil ilmi. Semakin bertambah kesucian hati, maka semakin menerima ilmu. Maka ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berkata, kok susah menghafal? Kok susah menghafal? Jawabannya adalah kita sebenarnya tidak bodoh. Kita sebenarnya tidak bodoh. Yang membuat kita menghafal kemudian susah menghafal karena
hati kita belum siap untuk menerima Al-Quran tersebut. Ketika dibersihkan dari sampah-sampahnya, ketika dibersihkan dari najis-najisnya, ketika dibersihkan dari kotoran-kotorannya, maka Al-Quran akan mudah menetap dalam hati seseorang. Maka ini pokok yang harus kita jaga, yang harus kita bersihkan, dan jangan sampai diremehkan. Karena pokok ini yang lalai kebanyakan para penuntut ilmu. Kita sibuk menghadiri banyak kajian. Kajian sana kita hadir, kajian sini kita hadir, kajian situ kita hadir, tapi manfaat yang didapatkan sangat sedikit. Para ulama kita mengatakan manfaat yang sedikit didapatkan oleh penuntut ilmu meskipun banyaknya majelis yang dia hadiri, sebab utamanya adalah hatinya yang tak terjaga dari kotoran. Hatinya tak terjaga dari kotoran. Masih banyak kotoran dalam hatinya, akhirnya manfaat yang didapatkan dari sekian banyak kajian yang dia ikuti atau yang dia hadiri itu sangat sedikit. Sedikit manfaatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Faman arada hiyajatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu." Barang siapa yang ingin memperoleh ilmu, kita yang datang ini pengen memperoleh ilmu, kita ingin ilmu itu melekat, maka syaratnya beliau mengatakan falyuzayyin batinahu wal yutahhir qalbahu min najasatihi, maka hendaklah dia menghiasi batinnya dan membersihkan hatinya dari kotoran. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, ketika Imam Syafi'i duduk di hadapannya, apa kata Imam Syafi'i? Inni ra'aitu Allah qad alqa ala qalbika nur fala tutbihu bidulmatil ma'siyah. Wahai Syafi'i, aku telah melihat Allah meletakkan cahaya dalam dadamu, maka jangan kau redupkan dengan maksiat, jangan kau hilangkan cahaya itu dengan maksiat. Di antara sebab yang paling besar menghilangkan ilmu seseorang adalah maksiat. Kenapa dia harus mencucikan hatinya dan membersihkan batinnya? Beliau mengatakan fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhifin. Ilmu merupakan permata yang sangat berharga. La yasluhu illa lil qalbin nadhifi. Tidak pantas kecuali di hati yang bersih. Sebagaimana permata, kita punya intan permata harganya 1 miliar, berani nggak kita taruh di tempat sampah? Berani nggak? Akan orang berani naruh permata di tempat sampah, atau dia taruh di atas meja rumahnya? Nggak akan berani. Dia akan menyimpannya di berangkas yang begitu aman. Kemudian dia kunci dengan kunci yang sangat safety. Tujuannya apa? Agar permata itu terjaga. Fal ilmu aula minal jauhar. Sesungguhnya ilmu lebih utama daripada permata. Maka tatkala permata kita akan nyimpan di sebuah tempat yang begitu ketat agar tidak hilang permata tersebut, kita akan perbesar atau mungkin kita taruh di berangkas yang memang betul-betul tidak bisa diangkut atau tidak bisa dibobol dan lain sebagainya. Maka ingat ikhwat, sesungguhnya ilmu lebih berharga daripada permata. Maka ilmu tidak akan menetap di hati yang tidak bersih. Kalaupun masuk, maka masuknya hanya sedikit. Dia masuk hanya sedikit. Kemudian beliau mengatakan, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini, dan kesucian hati itu diukur dari 2 pokok utama. Kesucian hati diukur dari 2 pokok utama. Yang inilah yang lalai kebanyakan para penuntut ilmu. Apa pokoknya? Dia mengatakan ahaduhuma, yang pertama, taharatuhu min najasati syubuhati, sucinya hati, bersihnya hati dari kotoran-kotoran syubhat. Apa arti syubhat? Mana hadiahnya jamaah? Masya Allah.
Apa arti syubhat, ikhwan? Karena kadang-kadang kita masih mau mendengar ceramah-ceramah yang memang tidak jauh dari manhaj salaf. Karena tidak paham apa arti daripada syubhat. Fadhal. Siapa yang tahu syubhat? Fadhal. Meragukan. Syubhat itu meragukan. Ada yang lain? Masya Allah, kita kasih hadiah. Antum udah dapat ini belum? Sudah? Yang ini? Belum, Masya Allah, barakallahu fiik. Apa arti syubhat? Kata beliau meragukan, fadhal. Segala hal yang haram, Masya Allah. Ini kita kasih hadiah. Walaupun salah kita kasih. Hah? Antara halal dan haram. Nah, ini yang paling mendekati, Masya Allah. Antara halal dan haram. Syubhat. Syubhat itu, ikhwan. Syubhat itu adalah kerancuan. Kerancuan. Bahasa kasarnya ngawur memahami dalil. Ngawur dalam memahami dalil. Atau yang lebih pas bahasanya adalah salah dalam penempatan dalil. Salah dalam penempatan sebuah dalil. Dan ikhwah, produk-produk syubhat ini apa? Kebid'ahan. Di antara turunan dan produk-produk syubhat adalah kebid'ahan. Makanya kalau ingat, syubhat itu tidak boleh kita dengari. Karena kalau syubhat sudah masuk dalam hati kita akan merusak ilmu yang sudah kita dapatkan. Maka ceramah-ceramah yang berbau syubhat, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jangan coba-coba didengar. Karena apabila sudah masuk dalam hati seseorang, maka akan susah untuk dikeluarkan. Susah untuk dikeluar. Itulah syubhat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika akan didebat oleh seorang laki-laki yang berpemahaman, Masya Allah. Ini, barakallahu fiik. Ini apa ini? Uang rokok. Iya. Uang bensin ini ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita doakan panitia makin lancar usahanya. Amin rabbal alamin. Jangan didengar, karena itu akan merusak hati kita. Kalau sudah rusak hati, ilmu itu susah untuk masuk. Banyak orang yang sudah ngaji, kemudian menyimpang dari jalan yang benar, karena selalu mengikuti syubhat. Tatkala syubhat yang selalu dia ikuti, apa yang terjadi? Mulai muncul keraguan-raguan dalam pikirannya. Hatinya mulai rusak. Sholat berjamaah nanti nggak pernah lagi di masjid, karena syubhat. Ini yang berbahaya, yang merusak hati. Maka jangan sampai bermudah-mudahan terhadap syubhat. Karena di antara produk-produk syubhat atau turunan-turunan dari syubhat adalah lahirnya berbagai macam kebid'ahan karena penempatan dalil yang salah atau tidak benar, rancu dalam melakukan pendalilan. Ini artinya syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan. Maka harus kita bersihkan hati kita dari syubhat. Jaga hati dari syubhat. Jangan anggap kita ini kuat iman. Nah, sejatinya kita lemah iman. Allah lah yang menjadikan kita istiqomah di atas agama. Maka tatkala Allah dan Rasulnya merintahkan kita untuk menjauhi syubhat, apa kata Rasulullah SAW? Famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kenapa? Karena syubhat merusaknya dua. Yang pertama dirusak agama. Kalau yang rusak agama, inilah musibah yang paling besar. Makanya para ulama kita ketika menjelaskan tentang besar kecilnya musibah dan bagaimana sabarnya mereka mengatakan apa? Apabila turun musibah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, musibah itu menimpaku tidak lebih besar daripada yang menimpa ini. Yang kedua, musibah ini menimpa aku bukan pada agamaku. Kalau yang ditimpakan agama seseorang maka rusak agamanya. Kalau sudah rusak agama, rusak juga akhlaknya, pikirannya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita mendekati syubhat. Syubhat ini merusak. Maka di antara syarat mutlak seorang mendapatkan ilmu, maka hendaklah hatinya harus dibersihkan dari syubhat. Dijaga dari syubhat-syubhat ini.
kajian-kajian, membaca artikel-artikel yang menyimpang, jangan dibaca. Karena kalau sudah masuk syubhat itu, susah untuk kita bersihkan kembali, susah untuk kita angkat kembali. Wal qalbu dhaif, hati kita itu lemah, tidak kuat. Sekelas Imam Ahmad saja ya kawan, ketika akan di dialog, sang ahli bina mengatakan, coba kita duduk sebentar, kita ngobrol. Kata Imam Ahmad, aku sudah yakin agamaku, kalau kamu masih ragu silakan kamu cari agamamu. Aku sudah yakin dengan agamaku. Ini syubhat. Kalau sudah masuk bahaya untuk dihilangkan. Banyak orang-orang yang terpapar pemikiran terorisme karena syubhat yang melekat pada diri mereka. Maka hati-hati. Yang kedua, itu sucinya hati harus terpenuhi padanya dua, berporos pada dua pokok yang sangat besar. Wal akharu taharatuhu min najasati syahawati. Sucinya hati dari kotoran syahwat. Ini yang berat. Syahwat inilah yang merusak hati seseorang sehingga ilmu itu susah untuk masuk dalam hatinya. Susah untuk menerima ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, 4 hal yang mana kalau dilakukan atau dipergunakan terlalu berlebihan, maka termasuk melampaui batas, akan merusak hati seseorang. Yang pertama, bicara. Yang kedua, makan. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, memandang. Yang keempat ini, kalau kita memandang, sekedar mandang, maka itu hal yang mubah. Demikian pula makan. Tapi kalau sudah melebihi batas keperluan, maka dia menjadi satu hal yang tercela. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika membahas masalah ini? Beliau mengatakan, dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib min Kalamin Thayyib, atau dalam kitabnya yang lain Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwasanya 3-4 hal yang mana hal tersebut sejatinya mubah, tapi kalau dilakukan secara berlebihan atau dikonsumsi secara berlebihan, maka masuk kepada hal yang tercela. Yaitu yang pertama apa tadi? Ikhwah? Bicara. Oh, kayaknya mau dapat hadiah ini. Ngomong. Yang pertama apa? Ngomong, bicara. Ketika kita berbicara, itu hal yang mubah. Yang kedua, makan. Makan. Yang ketiga, tidur. Dan yang keempat, memandang. 4 hal ini kalau dilakukan secara berlebihan akan dapat merusak hati seseorang. Maka asal yang kedua ini, sucinya hati dari 2 pokok besar ini harus dijaga oleh penuntut ilmu, terutama yang berkaitan masalah syubhat dan juga syahwat, karena kedua hal inilah yang dapat merusak hati seseorang. Apa kata beliau? Ini ucapan yang sangat bagus dari beliau. Beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi min nadri makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadrillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Masya Allah, ungkapan ini sangat luar biasa. Apa kata beliau? Jika engkau malu kepada manusia yang serupa dengan kamu, yang sama denganmu, ila wasahi thawbika, terhadap kotoran yang menempel pada bajumu.
Kita pakai baju kalau ada noda atau kotoran, mau datang pesta kita malu. Kenapa? Nanti dibilang sama orang, kotor pakaianmu, kenapa? Dan lain sebagainya. Maka kita akan malu kepada dia tatkala melihat baju kita noda. Apa kata beliau? Jika hal ini terjadi pada dirimu, engkau malu kepada manusia yang sama dengan kamu. Sama dengan kamu artinya apa? Tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Dia tidak punya bahaya dan tidak punya manfaat. Dia tidak punya surga dan neraka. Dia juga tidak bisa memberikan rezeki kepada siapapun. Dan dia tidak akan menurunkan sedikit pun ketentuan masa depanmu. Tidak akan. Tapi kita takut kepada dia atau malu kepadanya. Apa kata beliau? Fastahyi min nadrillahi. Maka hendaklah lebih malu lagi engkau terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala ila qalbika, terhadap hatimu. Kenapa? Wa fihi ihanun wa balaya. Tatkala dalam hatimu terdapat kesalahan-kesalahan. Wa dzunubun wa khataya. Terdapat apa? Dosa-dosa dan berbagai macam pelanggaran. Harus kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada sekedar kita malu kepada siapa? Teman kita dan sebagainya. Ikhwat. Kenapa para ulama kita menjelaskan pentingnya menjaga hati? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat sa'irul jasad wa idza fasadat sa'irul jasad. Sesungguhnya dalam hati seseorang, dalam jasad seseorang terdapat satu kerak daging, sepotong daging. Apabila daging itu baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Dan apabila daging itu buruk, maka akan buruk seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah hati. Cerminan keburukan seseorang itu dari hatinya. Apabila buruk ucapannya, buruk perilakunya, maka ketahuilah itu merupakan cerminan dari buruk hatinya. Dan hati yang buruk bukan menjadi tempat ilmu, karena ilmu merupakan cahaya yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati seorang hamba. Kemudian beliau mengatakan, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalan kalian. Timbangan mulia tidak mulia seorang hamba itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama hatinya dan yang kedua amalannya. Bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari fisiknya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hatinya. Karena apa? Hati ini raja. Kalau hati ini baik, seluruh akan baik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qalbu malikun. Sesungguhnya hati ini adalah raja. Hati ini adalah raja. Wal a'dha'u junuduhu. Sementara anggota bala tentaranya. Anggota-anggota tentaranya. Fa idza tabal malikum, apabila rajanya baik, tabat junuduhu. Ikut baik juga siapa? Rakyatnya. Wa idza khabathal maliku khabutha junudu. Apabila rajanya buruk, rusak, maka akan rusak juga prajuritnya dan anak buahnya. Ini harus kita perhatikan, melebihi kita perhatian terhadap tubuh kita. Seorang ketika muncul jerawat di mukanya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan membeli obat apa yang bisa menghilangkan jerawat ini. Ada komedo di wajahnya, dia akan berpikir obat apa, dia pakai segala macam obat. Bahkan ada sebagian ikhwah kita, Masya Allah, mereka kemana-mana harus bawa apa? Embody. Bawa apa? Marina dan lain-lainnya. Ikhwah, Marina itu khusus untuk perempuan. Namanya juga Marina, bukan Mario. Ini dipakai oleh laki-laki. Ini kan masalah laki-lakinya.
Masalah fisiknya Masya Allah dia perhatikan luar biasa, biar mulus kulitnya, jerawatnya muncul di wajahnya sedikit udah galau dia. 10 sampai 20 kali dia akan lihat kaca, 1 hari lebih dari itu, tengok wajahnya, aduh, kepada siapa dia malu? Yang seharusnya ketika hatinya rusak, ketika hatinya mulai ternodai dengan dosa, ternodai dengan maksiat, ternodai yang lainnya, dia santai-santai saja, dia biasa-biasa saja. Ini masalah. Betul atau tidak? Bahkan kadang-kadang laki-laki butuh apa? Butuh glowing wajahnya. Butuh apa? Santri. Kita nggak perlu glowing. Apalah artinya wajah kita rapi, bagus, hati kita rusak. Gak ada artinya. Gak ada manfaatnya. Tatkala fisik kita sakit, kita berusaha mencari obat untuk mengobati fisik kita. Tatkala hati kita sakit, seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin mencari obatnya agar kita terobati penyakit hati kita. Karena hati merupakan tempatnya ilmu, dan ilmu tidak akan menempat di hati yang kotor, hati yang terdapat najis di dalamnya, hati yang tidak bersih, hati yang ada sampah di sana. Ilmu tidak akan menetap di situ. Hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga hati. Karena pentingnya menjaga hati. Karena hati merupakan tolok ukur seorang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya, bukan pada tahtanya, bukan juga pada fisiknya, tapi pada hatinya. Kemudian beliau melanjutkan, man tahhara qalbahu fihi ilmu halla. Masya Allah. Barang siapa yang suci hatinya, maka ilmu pantas untuk menetap di hati tersebut. Dan kata-kata yang sangat luar biasa. Man tahhara qalbahu fihi ilmu halla. Barang siapa yang suci hatinya, maka ilmu pantas untuk menetap dalam hatinya. Pantas ilmu di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memilih orang-orang yang suci hatinya. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Barang siapa yang tidak menghilangkan, berusaha untuk menghilangkan najisnya, kotoran dalam hatinya, wada'ahu al-ilmu wartahala, maka ilmu akan meninggalkannya. Ilmu akan pergi meninggalkan dia. Ilmu enggak butuh di tempat seperti itu. Ilmu tidak butuh di hati yang kotor. Ilmu tidak butuh juga di hati yang tidak bersih. Ilmu butuh wadah yang bersih, yang suci. Ilmu juga butuh kesucian tersebut. Maka orang yang tidak memperhatikan hatinya, jangan harap dia mendapatkan ilmu kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Ilmu akan menetap dalam hatinya sedikit, sesuai dengan kadar kotoran yang banyak dalam hatinya. Maka ini pelajaran buat antum-antum yang sudah menghafal Al-Quran. Jaga dua hal ini. Jaga dua hal ini. Yang pertama apa itu? Sucinya hati dari syubhat dan sucinya hati dari syahwat. Dan dua ini merusak. Dua ini akan merusak hati seseorang. Tatkala hati sudah rusak, maka akan banyak pelanggaran yang dilakukan. Banyak gak orang pinter? Banyak gak orang pinter? Banyak. Jangan banyak orang yang pinter. Kita. Adan. Salah. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Ana habiskan sedikit ya. Ya, sedikit aja. Qala Sahal ibnu Ubaidillah at-Tustari rahimahullahu ta'ala. Sahal ibnu Ubaidillah at-Tustari rahimahullahu ta'ala merupakan salah satu ulama yang sangat luar biasa. Beliau banyak memiliki ungkapan-ungkapan istimewa. Bahkan ucapan-ucapan beliau banyak dinukil oleh ulama-ulama kita. Di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala
menyebutkan tentang beliau dalam kitab beliau Syiar Alam An-Nubala, yaitu Sahal ibnu Ubaidillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Dan kata beliau ini perlu dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram kata beliau, ala qalbin ay yadkhulahu an-nur. Haram cahaya itu masuk ke dalam hati. Haram cahaya itu masuk ke dalam hati. Tatkala dalam hati itu ada sesuatu yang Allah benci. Tatkala dalam hati kita ada sesuatu yang Allah benci. Di dalam hati kita ada hasad, dalam hati kita ada ria, dalam hati kita ada dendam, dalam hati kita ada benci, dengki dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang merusak hati kita sehingga ilmu kita akan susah masuk ke dalam hati seperti ini. Maka betul apa kata Sahal ibnu Ubaidillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, haram bagi ilmu untuk menetap di hati yang terdapat hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit memberikan manfaat untuk kita semuanya. Karena singkatnya waktu kita, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada simpul yang kedua. Simpul yang kedua yang dibahas dalam kitab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, ana mau nanya, siapa yang rumahnya paling jauh? Rumahnya jauh kali. Di mana? Di mana sayang? Oh, kita kasih aja hadiah, kasih hadiah karena diangkat tangan. Silakan. Siapa bisa menyebutkan kepada kita dua pokok kotoran yang harus kita jaga? Radit. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Kita harus membersihkan hati. Kenapa? Masya Allah. Pokoknya jawab aja, walaupun salah dikasih. Walaupun salah. Masya Allah, betul jawabannya betul. Karena ilmu tidak akan masuk dalam hati. Ya, Masya Allah. Ya, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.